Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dihormati Habib Fauzi sebagai mudir ataupun khadimul ma'had pada Lurung Siklun Memendum yang kehadir, gure-gure dan seluruh hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul, kitab Arba'in fi Usuliddin, 40 prinsip-prinsip pokok agama, agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perlu terlebih dahulu mengenal 40 prinsip pokok agama. Kebetulan dalam kajian-kajian pertama oleh Imam Ghazali memfokus kepada kajian tentang akidah, karena berkenaan tentang i'tiqad, yang mana la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, anasah ibadat kecuali tak ma'rifah, tak kenal Tuhan. Maka ada beberapa persoalan masalah akidah yang perlu disampaikan oleh Imam Ghazali agar kitanya selamat dalam bahayanya salah akidah, sehingga gagal mendapat saadah, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-aslur rabi' fil ilmi, pokok yang keempat, prinsip yang keempat berkenaan tentang akidah, yaitu tentang pembahasan ilmu yang ada pada Allah. Bagaimana keyakinan yang benar tentang ilmu Allah, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat, bahwa sungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan seluruh apapun yang bisa untuk diketahui. Pumantang yang mungkin untuk tadepu, yang Allah nedepu. Tanya letat yang mungkin untuk tadepu, tapi hanya tadepu. Dalam catatan UNESCO, sebuah lembaga dunia, urangnya jumlah disiplin ilmu di seluruh dunia cabang je 8.000. Kira-kira di 8.000 yang berapa persen ilmu yang kita miliki, baik yang menyangkut dengan dunia, dengan akhirat, agama Islam atau agama yang lain. Jumlah total ilmu dalam catatan UNESCO 8.000 disiplin ilmu. Le tak tahu ilmu, kan cuma 2 ilmu. Le tak tahu yang hana tak pelajari, yang adanya mungkin tu tak pelajari. Tapi Allah Ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat, bina perkara-perkara yang mungkin tu tak ilmu, Allah alimun, maha mengetahui. Muhitun bima yajri, lagi Allah meliputi, menyaksikan atau meliputi dengan apa yang berlaku fi sakhumi aradin, dalam lapisan bumi paling bawah, ila a'la samawati, sampai lapisan langit paling atas. Mulai dari lam kerak tanah sampai waduh langit paling manyang. Allah dia tepu. Dia tanya yang dia kan ada depu. Yang ada tanah mentang pada bacuk, tak ada depu leh. Pulau nya dalam kerak tanah. Mudah depu tadi yuk rumah taduk kadang nama. Hanam ada depu pi yuk rumah taduk naminya. Sehingga gabu minta minyak balain. Jadi letak terbatasi ilmu tanya, tapi ilmu Allah muhitun, meliputi dengan apapun, baik di lapisan bumi paling bawah sampai lapisan langit paling atas. Yang etnan tak ikut ilmu Allah, tentang kata iman tanya tentang persoalan ilmu Allah. La ya'zubu an ilmihi miskalu dzarratin fil ardi wala bisama. Tidak kosong, tidak luput daripada ilmu Allah oleh seberat atom, zarahnya benda yang paling kecil, atau istilahnya atom. Tidak luput daripada ilmu Allah oleh seberat atom, baik di bumi maupun di langit. Bal ya'lamu dabiban namla sauda, bahkan Allah
mengetahui akan dabibnya iringan langkah kaki, mengetahui akan langkah kaki semut yang hitam yang dia tu badai yang licin dalam malam yang hitam, malam yang gelap. Malam gelap ana lampu na badai yang licin, le hitam licin lo badai, alian hidung hitam kaki hitam. Ada yang tidak tapi Allah Taala dengarkan. Yudriku harakat tadzur fi jawil hawa. Allah mendapatkan akan gerakan zur, gerakan melekul-melekul dalam udara. Benda yang ipa, dui-dui-pa, bibi-dui-pa bau udara. Nyatanya biasa ada sinar mataura baru dia. Tapi mengenai sinar lima taura hendak. Ya Allah dengarkan melekul-melekul yang dalam udara. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui akan rahasia dan yang lebih tersembunyi. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair, Allah melihat dia tu bisikan-bisikan hati, wa harakatil khawatir, dan gerakan-gerakan dalam lintasan pikiran manusia. Wa khafiyatis sarair, dan yang tesom daripada isi hati. Ya'lamu bi ilmin qadimin azali, Allah nidupu wadanyan mandum dengan ilmu Allah yang kadim lagi yang azali. Ilmu kadim azali, ilmu yang hana datujan pajan permulaan. Lam yazal mausufan bihi fi adzalil azal, senantiasa Allah berwasaf seperti itu, dengan demikian itu fi azalil azal, pada masa yang tak terbatasi oleh sesuatu permulaan, yang mana azalil azal. La bi ilmin mutajaddid, bukan Allah mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang tajaddud, yang muncul kemudian, yang sebaru-sebaru, yang hasil pada zatnya Allah. Bi tahawul wal intikal, dengan perubahan dan berpindah. Yang kebuka penjelasan lagi untuk membedakan dengan ilmu danyo. Ilmu danyo na perpindahan, berpindah dari ada yang kepahami lam hati gure, lalu perhawatannya mau pindah lang hati danyo, lam hati gure mentang nasib. Ilmu Allah kan perpindahan, kan tahawul, kan intikal, dan kan ada yang baru, yang muncul baru dudohana. Dari masa azali kan ilmu Allah kalaginya sampai ulunyo mentalagian. Medanya jamun hana luah ilmu, dudo baru luah. Ada dudo dalam kada dua, kajawai dia betul. Pun hana ilmu, dudo na yang wamanya lama. Ditajaddud yang sebaru-sebaru. Ilmu Allah hana berubah gesel. Jadi berlembingan dalam digadutnya pembahasan yang lagi nyorupa, karena pada masa pengarang kitabnya abad ke-5 belumna bermunculan istilah Tauhid 20. Maka pembahasan akidah yang dibahas kala itu yaitu tentang apa-apa saja inti yang perlu diyakini ada pada Allah, sehingga kita tidak termasuk dalam orang yang salah secara akidah. Jadi istilah sifat 20 nya baru muncul di akhir abad sekurang. Juga dalamnya hana istilah sifat 20 kan makna jihana wajib etikut. Istilah sifat 20 hana wujud Allah masa Nabi kan karena pembahasan tentang wujud, cuman istilah sifat 20 nya yang belum maka pembahasan ini berbeda mungkin dengan pembahasan dalam kitab-kitab akidah yang selamanya bedanya terjadi. Kemudian al-aslul khamis, pokok atau prinsip yang kelima yang perlu diyakini oleh seorang hamba, yaitu tentang iradah Allah. Allah memiliki kehendak, memiliki iradah. Wa annahu muridun lil kainat, dan bahwa sungguhnya Allah itu maha berkehendak lil kainat, bagi segala alam. Mudabbir lil hadisat, lagi Allah yang maha mengatur lil hadisat, bagi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Fala yajri fil mulki wal malakut, maka tidak terjadi dalam alam mulki dan alam malakut. Alam mulki, alam yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Alam malakut, alam gaib, dari aras, kursi, malaikat, alam malakut.
Maka tidak berlaku dalam alam mulki dan alam malakut qalilun wala kasirun, oleh perkara yang sedikit dan tidak berlaku perkara yang banyak, dan tidak berlaku perkara kecil dan tidak berlaku perkara besar, baik dan buruk, bermanfaat dan berbahaya, iman atau kufur, kebaikan atau kemungkaran, keberuntungan atau kerugian, bertambah ataupun kurang, taat ataupun maksiat, illa biqada'ih wa qadrih wa hukmih wa masyiatih, kecuali dengan ketetapan Allah, takdir Allah, keputusan Allah dan kehendak Allah. Dengan beda ulama analih. Jadi keputusan makna Allah memiliki iradah. Allah pun mantang yang terjadi dalam alamnya akan terjadi secara evolusi, akan terjadi secara bergerak sendiri atau perubahan sendiri, tapi memandum na ta'alluq iradah Allah. Dan pun mantang peristiwa dalam alamnya hanya lepas daripada tadbir Allah yang atur. Buhatannya perkara ubud, buhatannya antaraya, bu kebaikan, bu keburukan, bu manfaat, bu bahaya, apapun bentuk yang memandung hanya bisa lepas daripada ketetapan, takdir, keputusan dan kehendak Allah. Ama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendak lam yakun, tidak akan terjadi. La yakhruju an masyiatihi la fatatu nadir wa la faltatu khatir. Hanya keluar daripada kehendak Allah oleh satu palingan dari orang yang memandang, dan oleh satu hal yang terjadi tiba-tiba dari satu bisikan. Sabah pandangan, lafatahnya menoleh oleh sebuah pandangan. Dia kadang menanggapu kena menoleh adalah pandang. Yang pandangan, sebuah pandangan ataupun bisikan, satu bisikan han terjadi tanpa ada masyiah daripada Allah. Bal huwa al-mubdi al-mu'id, bahkan Allah yang maha memulai lagi maha mengembalikan. Al-fa'alul lima yurid, lagi Allah maha berbuat bagi apa yang dia kehendaki. La radda li hukmih wa la mu'aqiba li qada'ih, tidak ada yang menolak bagi ketetapan Allah dan tidak ada yang mengubah bagi keputusan Allah. Wala mahrab, dan tidak ada tempat menghindar bagi seorang hamba daripada maksiat kepada Allah kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Dan tidak ada kekuatan bagi hamba dia taat kepada Allah kecuali dengan bantuan dan kehendak Allah. Jadi nampak saya pumantang gerakan-gerakan tanya hanya lepas daripada ketentuan Allah. Keputusan Allah hanya satulah, ketetapan Allah hanya saubah. Yang ketetapan manusia iubah itu. Dibandai oleh hibi kebebasan pegat undang-undang, undang-undang keistimewaan Aceh tu Jakarta ke Eropah. Pun dah pegat tanya mandi robah hatta yang sesuai dengan awaknya. Tapi yang keputusan Allah hanya sau kena robah. Ketetapan Allah hanya sau itulah. Tanya hari tak hindar daripada maksiat kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Maka boleh ada lagi taufik tapi nah kan, maka ilam pidato bahkan ada akhir ceramah wabillahi taufiq wal hidayah. Apa ada panjang tak kepegah di tengku ceramah yang ana taufiq dan hidayah dari Allah. Tetap orang hang mubah ya. Kaba Allah kunci taufiq dan rahmat. Semua kepegah di ulama cara dan rupa taufiq Allah. Ibu betul ini lah. Pada ini ka betul insya-Allah akan mudah mendapatkan taufiq. Sebab yang ana taufik bantuan daripada Allah, dan mana taufiknya gebu cocok buat tanya dengan keinginan Allah. Yang mana taufik muwafaqah, gebu cocok sehingga apa yang tanya buatnya cocok dengan keinginan Allah. Hai tak biji uro daripada maksiat, biji uro daripada maksiat keinginan tanya gebu cocok dengan iradah Allah sehingga tak biji uro. Sampai tanya ni tak biji orang bermaksiat, Allah ke iradanya bu, je ke orang maksiat, nyan lagi kan, hai dah hindar sih, di biji orang pada maksiat kan karena taufik dan rahmat. Dah ada kekuatan dan taat kecuali dengan maunah dan iradah.
dan bubuk taat kan karena andalan kekuatan rodanya, tapi karena maunah, nah bantuan dan iradah daripada Allah. Lawi jatama'al insu wal jinnu wal malaika wa syayatin, seandainya berkumpul kompak semua manusia, jin dan malaikat dan syaitan di atas bahwa menggerakkan oleh mereka itu dalam alam akan sebuah benda paling kecil, atau menghentikan oleh mereka itu akan benda paling kecil tersebut tanpa ada iradah dan masyiah kehendak Allah, ajazu antarika, lemah mereka itu daripada demikian. Bina manusia, jin, malaikat dan syaitan kompak, walau selamanya hana kompak, ya kan? Malaikat dan syaitan hana kompak, tayang dengan jin tiga-tiga kompak, tiga-tiga hana. Tandai mandum kompak bina jin, syaitan termasuk malaikat-malaikat, beruh Allah tak gerak sebuah benda paling ubud, atau tak tetap sebuah benda yang paling ubud baik lima gerak. Yang mihanaruh iradah dan masya Allah yang terjadi pasti lemah. Ajazu andalika, lemah mereka itu pada demikian. Karena iradatahu kaimatun bidzatih, maksudnya iradah Allah itu berdiri atau menetap pada zat Allah, fi jumlati sifatih, dalam jumlah sifat-sifatnya Allah. Artinya iradahnya kan sebuah sifat yang item-item gada. Yang batanya dia hanya menetap sifat item-item gada. Itu lagi contoh menggerak kan sifat tetap. Pada kata diam, tapi tetap roh bercekang hanya gerak ni. Tika hanya kaimah kan, item gada-gada. Tapi punya iradah yang naba Allah nya kaimah bizati, kan sifat yang datang kemudian, kan sifat yang bisa menghilang kapan saja, tapi dia tetap berada, mana kaimah sabitah sebut bahzat Allah, dan dia termasuk dalam kumpulan sifat-sifat Allah. Lam yazal kadzalika mausufan biha, senantiasa Allah seperti itu memiliki sifat iradah, mausufan biha, diwasafkan dengannya sifat iradah. Artinya sifat iradah yang nama Allah konsisten dari masa azalikan sampai masa ini, mantang Allah memiliki sifat iradah. Menyotanya gada-gada kan, akan apa gada-gada, dia lego ban orang jalan jauh, orang anak beliau gada iradah. Adi hana tabina iradah betul. Jangan iradah, jangan hana. Tapi nyaba Allah kadzalika mausufan biha, seperti demikian, lam yazal kadzalika mausufan biha, sabi muasaf dengan iradah. Muridan fi azalihi liwujudil asya' fi awqatiha allati qaddaraha. Allah menghendaki dalam masa azalnya Allah, masa azal masa yang hana diketahui awal, bagi ada sesuatu dalam wate-watenya sesuatu yang telah Allah tetapkan akannya wate. Jadi kan wate iradah oleh Allah apa masa dalam keperan alam, masanya najum sigana alam ke iradah Allahnya yang kana masa azali. Tapi wujud atau zuhur dalam bahasa lain kan, zuhur wujud berada apa yang keiradah oleh Allah yang tergantung pajan ke maksud dalam iradah Allah. Jadi iradah Allah nak tanya batun 2020 nya iradah Allah masa azali kan kana, tapi nak kan masa azali batun 2020 yang mana muridan fi azalihi liwujudil asya, pajan wujud pada wate-watenya asya yang telah Allah tetapkan akannya wate. Fawujidat, maka dimunculkan akannya asya pada watenya asya sebagaimana Allah kehendaki akannya pada masa azalinya Allah, daripada hana terdahulu dan hana tertunda, bal waqa'an ala wifqi ilmihi wa iradatihi, tetapi terjadi ianya asya yaitu sesuai ilmu Allah dan iradah Allah, min ghairi tabaddul wala taghayyur, daripada hana terjadi pergantian dan hana terjadi perubahan. Dabbarul umur bila tertib, Allah mengatur perkara-perkara dengan tidak ada proses tertib afkar, dengan hana proses
penyusunan pikiran-pikiran. Katanya kena penyusunan pikiran nak tadu dah bentuk pokja ni program kelompok kerja ini ada pegang musyawarah tadu le kuota damlai dari pun damlai pada cok anggaran segala macam. Allah ngatur perkara bila tertibi afkarin hana payah bertertib pikiran. Wadana kusi zamanin dan hana payah penantian waktu. Walidhalika la yusliluhu sya'nun an sya'nin. Karena itu hanya disebutkan akan Allah oleh satu urusan daripada satu urusan. Tengok karena payah tadu program, payah ada prehwate, baik mesti godan. Dan cor menasah karena molur kawai pinjam nego payah preh nawate molur yang nilai nawate molur hanawate tukang nawate tukang ka kita mau musim wujud. Jadi letak mengisi-isi menyo program-program kita tapi program Allah nyo hana payah tertib pikiran dan hana payah preh zaman. Di kana hana payah preh zaman Allah hana sibuk untuk urusan ibadah urusan. Dia sibuk bantaja kepala dukang hanya pajanji nedang tian drone wate cemecor menasah kamu batanggai waplonya oh hasil ngai waplo nak kau di dengan pun tu dangai waplo le hasil nak jaba urang meninggal ngai waplo pun hasil ngai waplo pun na cemecor baru mau urang di samping rumah. Jadi yuslilu sya'nan an sya'nin disibukkan di sebuah urusan sehingga merupakan wujud urusan lain. Ya Allah ada lagi yang I'lam kedawi olehmu anna hadzal maqam bahwa sungguh ini makam. Artinya maksud ini makam konteks pembahasan tentang masalah iradah Allah. Bahwa sungguh ini konteks ataupun pembahasan tentang iradah Allah itu muzillatul aqdam, sesuatu yang dapat menggelincirkan telapak kaki. Pembahasan tentang masalah iradah Allahnya bisa salah-salah je ke mesir langkah. Makna mesir langkah salah pemahaman nurul. Sebab itu karena Allah na iradah terubah maksud hana lepas daripada iradah Allah. Berarti dia ada bubuhnya maksud pun galak. Dengan ada pegahnya adalah iradah Allah. Iradah piro Allah masih piro ya bukan tanya piro ya bukan masih piro masih juga nyandam. Nah upu dah masih ju. Yang makanya berlai kepingan demo tadi pembahasan tentang iradah muzillatul aqdam dapat membuat orang terpeleset, dapat membuat orang tergelincir salah pemahaman. Walakat zallat bihi aqdamul aksarin dan sungguh telah mesira atau tergelincir padanya pembahasan ini makam oleh telapak kaki kebanyakan orang. Letak urang kamu mesira langkah ketika memahami masalah takdir Allah. Lianna tamama hakikatihi mustamaddun min tayyari bahrin azim wara'a bahrin tauhid. Karena kesempurnaan pembahasan secara pasti persoalan takdir mustamaddun itu diambil daripada tayyar yang gelombang besar, gelombang tsunami. Karena kesempurnaan mentahqiq membahas secara mendetil atau secara pasti pembahasan tentang takdir mustamaddun keistimdad atau dipahami daripada gelombang besar laut yang besar di belakang laut tauhid. Yang kata melangu dalam laut tauhid. Wahum mereka itu aksarin menuntut oleh mereka itu akannya pembahasan tentang masalah takdir dengan cara mengkaji dan berdebat. Sedangkan orang mesti bahas masalah takdir biasa rata-rata dengan cara berdebat, han terima argumen kau yang betul ya tanya. Agak begah nak betul. Padahal Nabi ingat walaqad qala Rasulullah, Nabi ingat di Rasulullah SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jidal. Tidak sesat satu kaum sesudah mendapat petunjuk kecuali mereka dilibatkan dalam perdebatan, berdebat soal takdir. Sehingga
Mayang hana ada bahan masalah takdir. Maksud ubud laju pembahasan masalah takdir. Nya keakibat jid kesesat dan salah langkah. Padahal dalam Al-Quran Allah berpingat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Pu yang gepuput di Allah baik tanya baik tanya bahas. Wa hum yus'alun tanya yang akan tanya ngoro kiamat tengok. Tengok galatan ya bahas bud Allah. Sehingga dua ketujuan dan bud road. Ngadu bahas bud Allah. Kerana dipingai Nabi hana sesat sebuah kaum oleh mendapat petunjuk kecuali orang yang terlibat dalam perdebatan, terutama perdebatan persoalan takdir. Wa yastadilluna bi ayatil Quran, dan mereka orang yang berdebat tentang persoalan takdir Allah mengambil dalil oleh mereka itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Muawwilina, mereka menafsirkan ayat Al-Quran padahal mereka tidak termasuk dalam ahli takwil. Jadi mandum berdalil dengan Al-Quran. Orang-orang yang salah jalan dalam memahami takdir, dalilnya Al-Quran je. Getawi, getafsir maksud daripada ayat Al-Quran, padahal yang dalam tingkat kapasitas berhak untuk menafsirkan ayat. Jadi memahami ayatnya kena dinama kaji bahasa Arab, kaji tafsir Al-Quran gimana kala. Ini kepingan di muadzali law nala kullu wahidin maqamat ta'wil. Ya kurang Arab pingan pulau danyo yang kurang Arab. Dikala mencapai oleh setiap satu orang akan predikat ahli ta'wil atau tafsir, sungguh tidaklah Nabi SAW yang berdoa ke Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kira-kira punya doa yang netuju secara khusus di Rasulullah ke Ibnu Abbas yang adanya hanya pernah Nabi ucap ke orang lain, yang ketanda punya satu keistimewaan. Ya kan? Adanya baru tak anggap istimewa, menyo hanya miliki orang lain. Mesti dah cakap dapat tes ini dah jauh ke orang yang paling dah sayang. Nak kira istimewa, nyo hadiah kado istimewa tu. Patah ni betul. Orang lain baik jam tipak tu ni betul. Ni hana atensi atau betul permata, betul intan dah jauh yang baru anggap istimewa. Jadi ketika Nabi berdoa dengan doa istimewa ke Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas adalah adik sepupu dari Rasulullah, Allahumma faqihu fid din, ya Allah beri pemahaman olehmu kepada Ibnu Abbas dalam bidang agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan ta'wil, menafsirkan ayat. Yang bertanda ta'wilnya hana mandum, predikat ta'wil diraih oleh para sahabat. Di sahabat mentang Yahudi masa Rasulullah hana memandum sanggup netakwil, netafsir ayat, apalagi yang kan sahabat, apalagi yang dengannya bahasa Arab benar dia. Jadi orang-orang yang hana ahli takwil, dia takwil ayat Al-Quran berkenaan dengan persoalan takdir Allah, sehingga ada mesira, ada salah langkah. Walama qala Yaqub, seandainya seluruh orang itu bisa mencapai predikat ahli takwil, sungguh tidak berkata Nabi Yaqub bagi Yusuf ala nabiyina wa alaihi wasallam, ada Nabi Dayo dan ada keduanya Yaqub dan Yusuf itu kesejahteraan. Patran negeri Nabi Yaqub ke Nabi Yusuf, kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Allah memilih engkau wahai Yusuf oleh Tuhan engkau dan mengajarkan engkau daripada menafsirkan mimpi-mimpi. Jadi Nabi Yaqub nepei semangat Nabi Yusuf, nepegah walau kata dikucilkan oleh saudara dibah sampai yakti lamon, tapi Allah tengah nepei derajat kata hai anak lun ya, hai anak lun Yusuf, dan Allah tengah ajarkan kata cara menafsirkan mimpi. Yang tanda menafsirkan mimpi kan sebuah hal yang mudah, ya kan? Orang yang kalau orang najib dia tafsir lempo, kita ada yang nak lempo bulan-bulan buat tafsir. Oh yang tahu juga, yang lempo dia beli juga yang nak, tu baru yang ragam, yang rinam, yang agam, yang tu baru yang rinam, yang tu lintu, yang bukan rentenya, kalau rente sih
ada pupuk-pupuk, ada cocok-cocok. Qala Sahibul Kasyaf, berkata pengarang kitab Al-Kasyaf, Zamakhsyari, dalam tafsirnya Zamakhsyari, yakni ma'ani kutubillah, yakni kendaki ditunggu ke tafsir maksud daripada ayat Allah dan sunnah Nabi alaihi salam. Kemudian maksud ta'wilil ahadis kan tafsir mimpi menurut sebahagian ulama ahli tafsir. Memang secara umum ayat yu'allimuka min ta'wilil ahadis maksud menafsirkan mimpi. Tapi pandangan pendapat pengarang kitab Al-Kasyaf bahwa maksud Allah ajari engkau wahai Yusuf daripada menafsirkan ahadis maksudnya adalah menafsirkan ma'ani kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Wa ma ghamada, dan barang-barang yang tersamar dan istibah di hati manusia daripada maksudnya kitab Allah dan tujuannya. Tufasiruha lahum, engkau tafsir wahai Yusuf akannya ma'ani kitab Allah untuk mereka itu, dan engkau syarah akannya, dan engkau tunjukkan akan mereka itu ala mudaati hikamiha, di atas hikmah-hikmah yang tersembunyi daripada kitab-kitab Allah, yang pengertian yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Kesimpulan di untuk memahami ayat-ayat Allahnya kan hal yang sembarangan dan mudah. Hanya orang-orang khusus saja yang Allah beri kekuatan ilmu untuk mampu menafsirkan ayat-ayat Allah tersebut. Sementara yang terjadi pada kebanyakan orang ketika menafsirkan takdir Allah atau iradah Allah, menafsirkan ayat dengan suka hati mereka sesuai dengan pendapat mereka sendiri, padahal itu semua jelas-jelas salah. Wa inama zallat aqdamul asalin fi hadzal maqam, hanya saya tergelincirlah telapak kaki kebanyakan orang dalam ini konteks, itu konteks pembahasan takdir, karena mereka itu mengikuti akan orang-orang yang mengikuti ma tasyabaha min ibtigha al-fitnah. Karena mereka itu mengikuti orang-orang yang orang-orang tersebut mengikuti akan apa yang samar daripadanya, ibtigha al-fitnah, demi menebar fitnah, ibtigha at-ta'wili, demi karena ambisi untuk menafsirkannya. Jadi jika salah orang dalam menafsirkan persoalan takdir, karena sitat orang-orang yang salah dikut. Ya kan, kebanyakan sekelompok-kelompok yang sesat atau kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah rata-rata bak sitat orang salah dikut. Kalau sitat ada salah, aku dalam salah tapi yang le orang awai baca tafsir ayatnya karena tujuan untuk menebarkan fitnah dan berambisi untuk menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan mereka. Le pengikut duduk ikut tu yang kali tafsir le orang yang penyebab salah, sehingga mesti langkah dalam menafsirkan memahami ayat Allah. Padahal Allah nepingat dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui tafsirnya ayat-ayat mutasyabih kecuali Allah sendiri. Warasikuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh ilmu, kokoh dalam bidang ilmunya, yang sanggup tafsir ayat-ayat Allah yang memiliki makna yang luas. Wa haula laisu birasikin, mereka itu orang-orang yang tergelincir tapak kaki, itu tidak termasuk dengan orang yang kokoh dalam bidang ilmu. Bahkan mereka itu kasirun ajizun, orang yang pendek ilmu, ajizun lagi lemah daripada memahami ayat-ayat. Maka karena pendek ilmu mereka, tidak sanggup mereka mulahadzah kunhi hadal amri, memahami hakikat ini persoalan takdir Allah. Karena pada antena hai pahami kiban hakikat takdir Allah. Dalam salah ada surah Faul jimu, maka mereka diiljamkan, iljamnya kekekang atau gelarang. Faul jimu amma lam yutiku khawda ghamaratihi,
bilujamil mana ma'asairil khasirin. Maka dikekangkan mereka daripada perkara yang tidak mereka sanggupi, yaitu menyelami samudranya ini perkara dengan kekangan larangan beserta ketinggalan orang-orang yang pendek ilmu. Jadi orang yang mencoba diri untuk membahas ayat-ayat Allah yang memiliki makna-makna yang bias atau makna-makna yang luas, nya orang yang payah terlarang baik galak pada tafsir-tafsir ayat. Wakilah dikatakan bagi mereka itu uskutu fama lihadza khuliftum, diam kalian, maka tidak karena ini khuliftum, kalian dicipta. Dicipta oleh Allah kan dia bahas ayat-ayat mutasyabih. Dicipta oleh Allah tanya kan dia bahas tentang masalah takdir dan qada Allah. Dicipta oleh Allah yang beribadah kan dia bahas tanya. Maka diukun lemu tadi baurunyan uskutu, diamlah, fama lihadza khuliqtum, bukan untuk ini kamu dicipta. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak akan ditanyakan, tidak boleh ditanyakan tentang apa yang Allah berbuat. Mereka justru yang akan ditanyakan. Orang akhirat tanya utamanya oleh Allah. Ini dalam dunia, itanya hanya ada bersiap diri untuk menjawab pertanyaan Allah di akhirat, malah tayak bahas dan tayak bertanya tentang perbuatan Allah. Ya bubu ada nak berlek. Ya bubu ada nak berlek, ya bahas tentang perbuatan Allah. Padahal berakhirat anak kita yang buat tanya. Lalu kita bersiap diri untuk jawaban-jawaban pementang yang kalau kita buat dalam dunia yang akan ditanya oleh orang akhirat. Ina keberanian dari lau sakata man la yadri laqallal ikhtilaf. Andainya orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu sakata diam saja baik ngomong baik ada berapa, laqallal ikhtilaf, perselisihan di antara umat sedikit. Bahkan orang yang letak perselisihan di antara umat karena orang-orang yang hanya memiliki kapasitas ilmu galak berapa. Galak berapa anak ilmu BO berapa, ilmu tingkai berapa tu lagi. Hingga umat pecah, umat mendawatir tapi kerana pakai pada orang akhirat ada yang tanpa pakai ditanya dalam masa kehidupan dalam dunia yang mengenai yang tahu akhirat. Yang ditanya tentang pulain. Jadi dua dah bersiap dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi di akhirat. Lalu dia bahas ada yang hana ditanya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abi Hurairah berkata, keluar di atas kami Rasulullah SAW wa nahnu natanazza fil qadar. Kami sedang berdebat tentang persoalan takdir. Di masa Nabi kan. Masa Nabi cerita di Abu Hurairah, kamu tengah mendebat-debat, tengah mendawa-dawa membahas masalah takdir Allah. Nabi Rasul dengar kamu tengah bahas masalah takdir. Ghadiba alaihi salam, maka marah Rasul alaihi salam hatta ihmarra wajhuhu syarif, sehingga memerah muka Rasul yang mulia. Rasul karena orang putih pada bengih biasa nampak merah. Jadi mirah muka Rasul, bengih ke kamu karena gaduh bahas mendebat masalah takdir. Wakala maka berkata Rasulullah, abi hadza umirtum, adakah dengan ini membahas masalah takdir diperintahkan kalian? Am bi hadza ursiltu ilaikum, atau untuk kepentingan membahas masalah takdir aku diutuskan untuk kalian? Nunggu kirim oleh Allah kurun-kurun untuk ya bahas masalah takdir. Belum pernah memerintah orang-orang untuk bahas masalah takdir. Innama halaka man kana qablakum, biasanya binasalah orang yang ada sebelum kalian. Hina tanaza'u fi hadzal amri, ketika mereka berdebat berbantah-bantah pada ini perkara. Azamtu alaikum bi hadzal amri alla tanaza'u fi. Lun azam, lun bertekad di atas kalian, lun bertekad di atas kalian pada ini perkara takdir, bahwa kalian jangan sekali-kali berdebat padanya persoalan takdir. Jadi Nabi ingat lungnya butuh oleh Allah kerana untuk dia berdebat takdir. Lungnya butuh oleh Allah kerana untuk dia perintah orang-orang yang berdebat masalah takdir. Orang zaman binasa
gara-gara ya bahas masalah takdir. Nyo lun pegat janji, yang mana azam lun menjanji, lun tekad bulat. Ba urun ro ni baikli yang membantah-bantah persoalan takdir. Sehingga lahir kelompok Jabariyah dan Qadariyah kan karena bahas masalah takdir nauku itu masalahnya yang panjang macam masalah. Kemudian daripada Abi Ja'far berkata Abi Ja'far qultu li Yunus bin Ubaid. Lem pernah bertanya bagi Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaidnya tabi'in yang ke sahabat. Tabi'in orang yang hana merumpuk dengan Rasulullah, hana semasa dengan Rasulullah tapi semasa dengan para sahabat. Ganyan bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaidnya terkenal dengan tabi'in yang paling jujur. Yang dia buka kedai biasa dia duduk beradik. Enggak semayang. Dalam cerita kan dia buka kedai di bengah yang lain kali buka kedai enggak semayang itu. Duduk beradik. Ternyata adik bertolak belakang ni yang jujur. Terus dia orang mau beli barang, ditawar barang yang harga 200 dinar, ikut beli oleh adik bertuk. Jadi ketika orang mubloyan hanya merasa dirugikan kerana kampung mertuk. Memang kampung mertuk bertuk lebih murah. Padahal harga barangnya 200. Jadi ada gua pelanggan mano berpapasan pada jalan merumpuk kan Yunus bin Ubaid. Kita yang pandai nuo, lawa minta barang, tanya buat kedai buat ujung je. Depu yang kedai Ubaid. Pegah padung nula bertuk rumah kai pengelia dolong. Ya dari wang masa ni ajuk pulang peng luar tu. Ada awak yang getung le urung bloyo karena ganggam yang kamurah. Kampung mertu yu, mertu bulan kamurah. Jadi Yunus bin Ubaidnya kadang yang jujur tak dalam berdagang sehingga lebih yum barang ibu belo le adik yang pulang. Yang dari kalangan tabi'in, saudagar yang paling jujur. Jadi nak pegah di Abi Ja'far nak pernah luntanya Mbak Yunus bin Ubaid marartu bi qaumin yahtasamuna fil qadri. Lun pernah melewati sebuah kaum, sebuah masyarakat yang sedang berdiskusi, berbantah-bantah atau berdebat tentang persoalan takdir. Jadi kepegah di Abi Ja'far Mbak Yunus bin Ubaid nak pernah lun lewat sebuah jalan di kampung. Kalau orang duduk banyak berjaga tengah bahas masalah takdir, perdebat masalah takdir. Wakala maka berkata Yunus bin Ubaid, "Lau hammathum dhunubuhum ma ihtasamu fil qadri." Seandainya dosa-dosa mereka memenuhi pikiran-pikiran mereka, niscaya tidak mau berdebat mereka tentang persoalan takdir. Hammathum dhunubuhum, hammatnya cita-cita atau keinginan. Seandainya cita-cita mereka memikirkan tentang dosa, kira orang duk bak sago kampung atau bak jambu jaga atau bak menasahnya, berfikir ke dosa-dosa yang kagak buatnya, gimana cara menumpuk taubat dan kepampun di Allah. Yang enak mentang fikir beluah dan ma irtasamu bil qadar. Tidak akan berdebat mereka itu tentang takdir. Tapi karena biasanya dosa ada butuh nanti nanti. Tapi kita yang beli suci tu, anak dosa tapu. Tapi andai je tapi ke dosa-dosa yang ada buat mentang, hang lupa yang berdepan berada takdir. Pasti dalam pikirannya gimana cara membersihkan diri pada dosa-dosa yang maksud lau hammathum dunubuhum. Dan kira itu susah akan mereka itu di dosa. Artinya ipabih wate bak fikir ke dosa ma ihtasamu fil qadar, bisa mereka tidak akan berdebat tentang masalah takdir. Wamtala'a miskatu ba'dihim nuran muktabasan min nurillah, dan penuhlah pelita sebahagian mereka itu ulama cahaya yang bertabur daripada cahaya Allah. Artinya nah sebahagian hamba-hamba Allah yang terpilih yang hanya sibuk bak fikir ke masalah takdir tapi kebeglih roh daripada dosa dan sibuk roh dengan ibadat, malah lampu urangnya mendamah penguh. Itanya lampu mendamah seput yang kata-kata kiasan.
kan maksud lebut. Penuhlah pelita sebahagian ulama, sebahagian hamba, cahaya yang bertabur daripada cahaya Allah, dan adalah minyak mereka jernih sehingga hampir bersinar ianya minyak meskipun tidak disentuh oleh api. Maka memancarlah cahaya di atas cahaya, maka gemilaulah penjuru langit, penjuru alam malakut di hadapan mereka itu dengan cahaya Tuhannya. Maka memahami oleh mereka itu akan hakikat sebagaimana dianya hakikat. Alaihi artinya mah. Maka dikatakan bagi mereka itu ta'adabu bi'adabillah waskutu, berperilaku adablah kamu dengan adab Allah dan diam kamu. Fa idza dzukiral qadru, bila disebutkan akan persoalan takdir, fa amsaku mereka, maka mereka memilih menahan diri. Jadi nyo gambaran yang pegah di mual tadi. Nah, sebahagian hamba Allah gepegli hati daripada dosa, daripada tipu-tipu yang nagot, sehingga pada hati kaglih tentang hakikat sesuatu termasuk persoalan takdir. Jika kadang mata hati urangnya idanya gaduh dah bahas masalah takdir, hati tu hana bersih, hana bisa dah pahami, malah terjadi dawa-dawa sampai menimbulkan fitnah. Tapi di urang sebahagian hamba Allah lain yang kaglih hati, yang akan mendapat cahaya di hati cahaya dan akan mendapat cahaya Allah, malah orangnya gepahami hakikat-hakikat perkara tentang masalah takdir lagi yang sebenarnya, sehingga orangnya memiliki sebuah nasihat itu ta'addabu bi'adabillah waskutu, beradablah kamu dengan adab Allah. Artinya tanya dalam tak berinteraksi dengan Tuhan atau dengan Allah, tak jaga adab dengan Allah. Ada juga galak saya bahas persoalan yang nak berlebar, bahas diam. Oh, dena persoalan pembahasan masalah takdir tak dendro bahas. Maka karena itu gedendro oleh Umar tak kala ditanyakan tentang takdir. Ya mungkin sekali Umar bin Khattab orang ngejamin surga oleh Allah, han mungkin gedepu masalah takdir, tapi dena urun temayang tentang takdir gedendro di Sayyidina Umar hana bahas. Waqala li sa'il, maka berkata Sayyidina Umar li sa'il bagi orang yang bertanya, bahrun amik la talujjuhu, persoalan takdirnya laut yang dalam, jangan kamu menyelaminya. Baya bahar, baya grup dan laut lu. Walama kurira soal, tak kala diulang-ulang pertanyaan, urun tayang lembak Sayyidina Umar kali kesuut tiganya laut lu baya selam ditayang cilam kesuut di Sayyidina Umar, tariqun mudlim la tasluku, jalan yang gelap jangan kamu tempuh akannya. Jalan gelap bubuk kenal tentetan lampu dan leputan. Tak kala diulang kali ketiga, qala nasu'ul li Umar bin Khattab, sirrullah qad khafiya alaik fala tafdishu, rahsia Allah yang tersam mati kata, maka baik kata telusuri, baik kata ya periksa, mudah periksa rahsia Allah, rahsia yang tersam di Allah. Maka tentang ilmu hakikatnya yang tepu hanya urut-urut yang ka bersih hati, urut yang ka bersih hati, yang ka adiganya memiliki nur cahaya dari cahaya Allah, nyaurian yang bisa mengetahui hakikat dengan sebenar-benarnya. Kita kadang-kadang galak dah bahas masalah hakikat, mendara hati kalau ngelih. Maka Sayyidina Umar dan orang yang getun hang seut, hang jauh. Allah seutnya laut lu, nya jalan gelap, nya rahsia Allah. Menyebelai benda terdepu takdir Allah kiban. Pu hikmat di balik takdir, pu ya akan terjadi singa, pu ya akan terjadi mangtonuke. Mia hawa tetap berdepunya carana pacara jiwa. Man arada ma'rifata, orang yang memiliki keinginan mengetahui misteri-misteri alam malakut, falyudzadzim babahum bil mahabbah, maka hendak bertahan bermulazamah akan pintu mereka itu orang-orang yang telah mendapatkan rahasia tersebut dengan cara mahabbah, ikhlas, siddiq, i'rad an a'daihim, berpaling kepada musuh mereka. Musuh orang-orang yang katuk tingkatnya entah syaitan, entah musuh orang yang hubbud dunia,
da musuh rian hubur riasa, da musuh rian hawa nafsu. Benar mahabbah, cinta ke Allah, cinta ke Rasul, cinta ke orang mukmin, benar keikhlasan, anian berjujur dalam beramal, wate kawan ramai tanya beramal dengan khusyuk, wate zirohana khusyuk, atau wate kawan ramai beramal dengan semangat, wate zirohana semangat. Berbalik daripada musuh mereka itu, menjunjung tinggi perintah mereka itu dan berjalan pada barang yang meridhakan mereka itu. Yang kian gedanya maya pelai benda tadupu misteri-misteri alam malakut nya payah betoro le. Yang bela enam mentang pelai dan tadupu danya watra yang dalam rumahnya. Tak lewat di uror ke rumah orang kaya. Tembok pagi mayang tak watra nam lah di rumahnya. Yang bedam duri le. Duri ngampur rumah. Alian jujur baik nak pernah tak semua dengannya baru percaya udah mengtanya dalam rumah. Wa kadzalika man ahabba ma'rifah asrar rububiyah. Demikian juga orang yang menginginkan mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Tanya perlu berdoa rahasia-rahasia Tuhan. Nah cara falyulatim baballah. Gimlada mahrum, ladamahnya mati setia bertahan dalam pintu Allah. Dia ada pelung di pintu Allah. Muladamah rawa pintu Allah dengan cara mahabbah, ikhlas, lidin, ta'zim, haya. Ta'zim mengagungkan Allah, haya amalu, imtisal bil awamir, bubut pu yang perintah, beji'u pu yang larang, mujahadah wal iqbal bikunhil himmah. Sungguh-sungguh dan tahadap draw kepada Allah bikunhil himmah, dengan hakikat himmah, dengan antusias. Wa ta'arrud li nafahatih, dan mendatangkan diri bagi pemberian Allah. Jadi pu yang tempat-tempat yang inan nafahatnya hembusan atau makna lain pemberian. Taja contoh mesti lagi dalam bulan Rajab letak pemberian-pemberian Allah. Tapi maksimal wate untuk pupuk kebaikan dalam bulan Rajab. Menjelang kena maghrib letak pemberian-pemberian Allah. Tak pakai wate kena maghribnya untuk dan ibadah. Yang kena ta'arudnya tak berdatang roh. Beda bejauh. Itu saat-saat Allah gebi anugerah yang luar biasa, saatnya lalu. Wate-wate Allah gebi anugerah yang luar biasa saat di subuh, saat menjelang subuh akhir malam. Alian di subuh sampai idubit matauro. Saat dia kalau maghrib sampai maghrib. Alian antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya mentang dah sembahyang awabin 2 rakaat mentang lagi ibadah 12 tun. Yang 2 rakaat yang kita buat di malam. Pada 20 ton kan nampak pahala ibadat. Jadi ta'arud di nafahat yang kunci ji. Matanya pilih nak depu rahasia-rahasia Tuhan benar mahabbah. Mahabbah cinta. Macam ada cinta ke Allah, ya Allah ada duri. Sebab mahabbah ke Allah, cinta ke Allahnya han mungkin tanpa tak ikut Rasul. Maka Allah nak dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hanya bisa ada pisahkan. Allah lebih terdahulukan hak Allah. Itanya mantang lebih terdahulukan hak roh dengan hak Allah. Yang mengkaling hak tanya dengan hak Allah yang letih kelas sidik takdimnya minta bahas masalah yang tabur-tabur kan. Habis dalam haya nazifut malik ke Allah. Dan paju-paju nikmat dengan tapi hanya ada pergunakan nikmat untuk taat. Yang hanya haya. Imtisal awamir, mujahadah, ta'arud li nafahati, letan, maka payah. Maka ini yang hitim kasah. Bitanya hanya ada depu hakikat takdir, hanya depu rahasia takdir Allah. Maka karena hanya depu beda bahas. Sebab kita bahas salah jalan. Lihat mufum, alian mupalo gop-gop lo. Terseret urung lain dalam kesalahannya. Karena firman Nabi, firman Rasulullah SAW, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahati. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu pada ura-ura masa-masa kamu itu ada karunia. Ala fata'arradu laha. Ketahuilah maka engkau bersiap sedia untuk menerima baginya karunia. Jadi dalam masa-masa udip tanya Allah na saat-saat
ge limpahkan karunia yang le. Jadi kita ingat di Nabi tanya benar persiapan untuk terima karunia Allah. Yang kata dalam muka ana sabi-sabi Allah gebi karunia yang berlipat ganda. Si contoh je dalam bulan Rajab, dalam bulan Ramadan, dalam bulan hari yang karunia Allah berlipat ganda. Dan manfaatkan. Nyorong tu lagi contoh. Lagi dalam buka penuh, ya dalam subuh, ya subuh, ya dalam maghrib, maghrib. Atau ya secara mingguan malam Jumat yang malam-malam yang Allah gebi karunia berlipat ganda. Fata'aradulah, maka kamu siap sedia untuk menerima baginya karunia tersebut. Wasa'yu, dan berusaha fima yurdi, pada barang yang mendatangkan ridha Allah. Wa illam yutik dzalika, jika tidak disanggupi oleh seseorang akan demikian, maka wajib bagi seorang berkeyakinan dalam ini pembahasan takdir barang yang di atasnya sikap Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kira-kira berkata mereka itu Abu Hanifah dan murid-murid, ihdasul istita'ah fil abdi fi'lullah, memunculkan kemampuan pada hamba itu perbuatan Allah. Isti'malul istita'ah mudasah fi'lul abdi hakikatan la majazan, mempergunakan kesanggupan yang dibuat Allah tadi itu perbuatan hamba secara hakikat, kan majaz. Misalnya haitem mufhum kiban cara berlaku takdir Allah dan buat tanyo yang tancok sikap tanyo lagi sikap Abu Hanifah. Kiban kepada Abu Hanifah kemampuan bak siro hamba yang ada Allah puji. Pakai kemampuan yang kagak puji di Allah yang buat hamba. Menang Allah je siksa tanyo karena pakai. Faham? HP, nyo HP pegang di produsen HP. Tacok HP-nya dia dah nonton filem porno dosa. Tacok HP-nya dia dah taleh pengajian sehingga jik simak pengajian dia berpahala. Atimnya taleh pengajian nya merupakan pahala. Dan nonton filem-filem yang hanagat jik ke merupakan dosa. Menancik buat gedanya ke pegang di Allah. Pakai buatnya yang gezerah badan. Jadi beda pegang mana? Buat Allah pegang, pakai buat pihata Allah pegang. Nah salah satu dia. Sehingga ada melina pihak dosa sebab ada Allah siang. Hanya sikap Abu Hanifah. Sebabnya dan keadaan kiban berjalan takdir Allah yang sebenarnya, nya baru peduli Allah baru yang gagli hati. Yang kurang gagli hati yang karena cara-cara dia tu no. Nyatanya yang dalam mufhum mata lagi kan. Nya dia miliki keyakinan mentang lagi prinsip Abu Hanifah. Sebab prinsip Abu Hanifah memunculkan kemampuan pada hamba yang perbuatan Allah. Allah diihdas, dipegat istita'ah batanya sehingga dia sanggup dah berbuat. Kemudian dia dipegat kemampuan batanya di Allah, isti'malna, memakai kemampuannya. Nya yang hanaru di Allah. Allah dipejit tanya, Allah dipejit buat tanya, Allah dipejit kudrah yang na batanya. Ikhtiar untuk menggunakan kudrahnya yang lebih pilihan padanya. Nyata ikhtiar kegat lebih pahala, ikhtiar kebrok lebih dosa. Mumpung kan isti'mal itu. Isti'malnya mempergunakan istita'ah yang muhdasah. Muhdasah itu dicipta oleh Allah. Allah diihdas istita'ah padanya. Dapat ke istita'ah yang diihdas oleh Allah yang buat hamba, yang buat hakikat malah kan majaz. Yang kan Allah roh tanya. Maka karenanya ke Allah juga siksa dia dapat buat bak hanagat tak istimal istita'ahnya bak hanagat siksa tak istimal bak yang gad gebifana. Wal qadariyah angkaru qada Allah, dan urang qadariyah kelompok qadariyah di luar sunnah diingkar oleh mereka itu akan ketetapan Allah, dan mereka berasumsi kebaikan dan keburukan dari diri mereka. Bobok gad dapat buat datanya, bobok bro datanya hanaru Allah yang punya qadariyah. Aradu bidzalika, bermaksud oleh mereka dengan demikian keyakinan membersihkan Allah daripada kezaliman dan perbuatan keji. Tetapi mereka itu tersesat, salah jalan. Tujuan gad tapi sesat. Tujuan dia baik naruh Allah lambut bro. Maka yang beranggapan boh buat gad tak pubut, boh buat bro tak pubut, atau tanya memendung.
Tujuan awaknya enggak untuk kena pegah bahawa buat bro yang dengan pupuknya hanaruh Allah, baik berdalih-berdalih ke Allah. Cuman pemahaman lainnya enggak anggap sesat. Akan enggak anggap sesat itnasabul ajza ilallah fi dhimni dzalik. Karena mereka menisbatkan kelemahan kepada Allah dalam kandungan demikian keyakinan. Walam yadru, padahal mereka tidak menyadari. Tanpa disadari awaknya dengan keyakinan yang lainnya kata yang pegah Allah lima. Memang hanya pegah langsung, tapi pemahaman di seolah-olah Allah lima. Jadi Allah hanya memiliki qada, hanya memiliki ketetapan takwa Allah. Jika lemah Allah, maka anggap sesat kelompok yang. Wal Jabariyah, bermula kelompok Jabariyah meyakini yang mereka itu dia itu ketetapan Allah dan beranggapan bahwa sungguh kebaikan dan keburukan memandung dari Allah, dan mereka tidak melihat dari diri mereka akan perbuatan sebagaimana tidak melihat oleh mereka itu daripada benda mati. Lagi ada dapat tamih nah, mentajak lalu berhabat ngan mupok tamih. Ini ada tamih. Ana lah. Ada draw ada pun ada tamih bagi benda mati. Menancit anggapan awaknya ke draw awaknya. Tanya hana perbuatan buruk dan baik hana baru mandung dari Allah. Jabariyah. Maksud ke aradu bidzalik, bermaksud mereka dengan demikian membersihkan Allah pada lima. Maka mereka sesat karena menisbatkan kezaliman kepada Allah dalam kandungan demikian. Tidak ada bubuk salah kata Allah sih. Secara tidak langsung nak dapat isbat kezaliman, apabila Allah berbuat kezaliman. Dan kentersatra wa adallu subha'ahu, menyesatkan mereka itu akan orang-orang bodoh daripada mereka itu. Maka adalah mereka itu bermaksiat kepada Allah dan menisbatkan kepada Allah. Bubuk je barang apa kerana yang tak Allah nak bubuk. Jib araknya kerana Allah. Orangnya Allah kita kedilung jib arak cak jib ju. Orangnya Allah kita kedilung cua dago tak cak cua ju. Orangnya Allah kita kedilung berzina je. Yang tersesat telah menyesatkan orang lain. Dan waya barauna, dan mencuci tangan oleh mereka itu daripada celaan syaitan sama lagi syaitan. Aneh pula hana meleh aku dalih ke Allah. Ada cuma-cuma dalih ke Allah. Cuma-cuma ji tapi dalih ke Allah. Yang je arak ji dalih ke Allah. Putabariro cuci tangan. Sama lagi syaitan kibai kelai syaitan yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran. Wabima awaitani, maka dengan sebab awaitani engkau telah menghukum aku tersesat, ikun ba Allah. Dengan sebab ron Allah kana hukum long urung sesat, la qamudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar lon akan long halangi bagi mereka itu anu Adam akan jalan ron yang lurus. Jadi berdalih ke Allah ni. Karena ron Allah kana hukum long sesat, nya ubina keturunan Adam kupu salah jalan dong. Jadi anak-anak berdalih ke roh, berdalih ke Allah. Ma'awaitani, karena ron kana hukum long sesat. Jadi buat orang Jabariyah sama lagi syaitan juga. Jadi lepas buat maksud ke Allah, berdalih ke Allah, dan cuci tangan daripada celaan. Ini penjelasan. Sebab tak panjang pembahasannya. Jadi ada buat video dia ponang kajinya ini. Habis yang sebab nyata beut no padung ga beut no leun. Beun baru habis pembahasan iradah. Masa kajian lain selanjutnya mina pertanyaan. Jadi kesimpulan bayana kesimpulan lagai. Itanya wajib tayakini Allah memiliki iradah. Iradah Allah ta'alluq ba bina kainat, bina yang jaid, inan ta'alluq iradah Allah. Iradah Allah karena ba masa azalikan hana awai hana dudo. Tapi pu yang diiradahnya baru terjadi ba wate yang diiradah ba masa azali. Pajan terjadi adanya. Dan walaupun iradah Allah kana, tetapi getanyo manusianya nasib perbuatan dan iradah dari draw getanyo ke draw. Dalam arti kata kesimpulan lagi pendapat Abu Hanifah saya, Allah mencipta kesanggupan di iradah kesanggupan batanya memakai menggunakan iradahnya yang tugas dan hak tanya. Maka Allah juga azab tanya karena tak pakai
iradah yang kagubili Allah yang bertempat yang naga. Yang itu orang kalau lumpingan kitabnya memang berikan pembahasan di awal masalah akidah. Jadi walau kadang-kadang agak beri berdebat, tapi harus terlewati katanya persoalan akidah. Itu baru tentang prinsip-prinsip masalah ibadat, masalah tasawuf. Karena mungkin dah pelempat kan, saya dah nanya berdebat hukum nang gede. Itu hukum dah ada baca di masalah iradah, dah lanjut aju asal ke je nampu. Tinggal nak gambaran dia cara umum. Zikir dan wirid apabila tidak kita niatkan apa ada fadilahnya. Maksud wirid, maksud niat ini kibar. Tajalun nit berzikir kemenang. Zikir dan wirid ketika dah baca zikir dan wirid, nyo zikirnya dalam Al-Quran, nya ada anak dengar tetapu, yang merumpak pada. Karena Al-Qurannya gebi je keibadat negara dah baca walaupun anak mufhum makna. Tapi nya wirid-wiridnya kena dalam Al-Quran, yang berdadepu makna secara umum baru nama manfaat. Maksud ni kan ni lagi sembahyang. Ati hudur ati. Sebab berkali Imam Haddad, al-aurat la tanfa, al-aurat la tu'asir illa ma'al hudur wala tanfa illa ma'ad dawam. Wirid tidak akan memberi bengkas, tidak akan memberi dampak kecuali berhudur hati, dan tidak akan bermanfaat kecuali terus menerus. Al-aurat la tu'asir illa ma'al hudur wala tanfa illa ma'ad dawam. Wirid menyahana dawam hana manfaat. Wirid menyahana hudur hati hantak sil. Rinyo ni baca wirid ambil hati lalu dosiran balah Facebook baca wirid. Igo subhanallah 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 sekali belah komen. Yang la taksir, ana taksir. Jadi wiridnya baru na taksir merumpak fadilah-fadilah yang dijelaskan bahawa wiridnya berhudur hati. Di kurung-kurung hudur hati ni tak bermakna yang di kurung-kurung hudur. Subhanallah tidak bersihkan Allah pada sifat-sifat yang daya. Maka wiridnya perlu bermanfaat, minimal bernetepu oleh arti secara umum. Baik berkata cok juga. Dia cak wirid pada radungku dari ibu arti atau hana bagian dari ibu arti baru naik nyampung. Kini ibu arti dah kuatra maksud daripada bacaannya secara umum. Kaji renang. Walau hana mendetilkan. Yang tentang jawaban di ulang niatin al-aurat la tu'asir illa ma'al hudur wala tanfa illa ma'ada dawam. Yang maksud pada ni kena tajalum zikir ke benar. Sebab saat ni baca na ni perhadirati yang kena tanda na ni berdiri. Dan mana ni kena ada kata lang hati baik takun babah tu. Sudah berapa kali tamat membaca Al-Quran tapi belum pernah mengkhatamkannya. Apabila tamat mengkhatam tamat. Yang pertanyaan empat, sudah berapa kali tamat membaca Al-Quran tapi belum pernah mengkhatamkannya. Mungkin lebih ya. Ada yang bawa pertanyaan. Mungkin maksud mengkhatamnya bagi acara khataman. Khataman yang awali dari surat Wadduha, huna dinakun Allahu Akbar li. Lalu pindah ke surat yang sampai habis nak baca doa khatam. Yang tentang cara mengkhatamkan Al-Quran, nyodo tarikat doa khatam Al-Quran yang paling sering dipakai li para habaib nyodi nang royaman, doa yang ditulis li cucu Sayyidina Ali, iaitu Imam Ali Zainal Abidin. Nah, doa khatam yang ditulis li Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain, Husain anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali dan Fatimah. Yang doa khatam yang paling masyhur. Panjang doa ji, kamu nak pegat orang yang doa model menang tinggal si jam tengah berbatai. Kita doanan, doa ramai-ramai itu baca segala apa mulai dari waktu hafal. Waktu hafal dia belum baca waktu hafal baca ayat rukunya, baca ayat kan sampai habis. Dia bakul ulang untuk lega lama. Itu baru
baru baca doa khatamnya. Trik proses mungkin dah purno ino tete. Jadi nak cara doa khatam yang paling pandai na Al-Quran masing-masing. Al-Quran adalah di halaman terakhir tak yang na doa khatam. Doa khatam Al-Quran yang cara yang paling pandai. Ya cara khatam yang medih yang butuh wate. Kadang undang urung lem badumro tak sapak ngon kan. Nabi wate paling cepat hiji tengok tahun wajib. Nah baca Yasin lah minta je. Nak tarikat terus yang cara paling simple menan je mentang. Cara paling simple wate nak khatam Al-Quran mulai dari wadduha dia pun. Karena dalam hadis-hadis anu dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran nak tulis dibaca dari wadduha pun. Dari wadduha pun sampai khatam sampai baca bakul wudu. Dari wadduha mulai. Itu ada habis surat wadduha kena tamang surat kenyan nak kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim lah ayat kenyan. Yang menancara khatam. Diminta purno ino. Han hampah ino tu purno, han sewate. Aja oleh semangat. Kemudian salat sir sesudah membaca doa iftitah dan membaca Fatihah. Salat sir. Apa maksud salat sir? Pertanyaan salat sir, sembahyang sir sesudah membaca doa iftitah dan membaca Fatihah. Oh sembahyang secara sir, kedua wasa. Dia dah baca doa iftitah dan baca Fatihah, tapi Fatihah tidak habis membacanya. Apakah sah salatnya? Fatihah wajib rukun. Menaji menyodron masbuknya Nabi bertanya tang urung masbuk. Menyodron masbuk sembahyang luhu ataupun asa. Kan hana doa perkirakan imum bukara berukuk bugadam. Yang baik ini babi wate baca doa iftitah langsung menuju Fatihah. Menyodron sembahyang jihad kita perkirakan manda imum gadam manda geim dalam baca Fatihah di tengah babi iftitah. Tanya bida kana di iftitah. Punya sembahyang sir kan Nabi bisa ada dengar imam putra dengar baca yang tanya yang masbuk ikut baik li baca doa iftitah baca langsung surah Fatihah. Ya karena biasa orang kampung masyarakat awam karena hana gebeget ganggap hana baca Fatihah hana baca iftitah sembahyang. Ya kan? Nyorong kali apa kalau dia hukum sunat bagi dia dan ada baca. Jadi le orang awam iganya tek sembahyang lagi purno linek jamu ni ju. Habis iftitah le. Ana baru habis iftitah ku imung gerku. Gaya ambil gerku. Padahal mi aturan roy hanya rukuan. Karena gaya nak baca Fatihah karena teksi dia tinggal baca Fatihah dumna habis wate ke baca iftitah dumna bayar pakai wate untuk baca Fatihah. Oh hamun rakaat resiko bayar masa botin tu. Yang genit luhu perut tapi sembahyang lima. Menyo yang ketanggung le imam yang hana kesempatan. Yang hana kesempatan baca gero, yang hana kesempatan baca gero hang tanggung. Dua buah surah hana kesempatan baca dan be tanpa habis wate ya baca dah hana giyu. Masuk hana giyu ke hana giyu sama sekali. Giyu dengan cara sunat kan wajib. Mungkin tanya masbuk tunggu imum kalau baca ghairil maghdubi alaihi karabi. Itu yang baru dah takbiratul ihram, yang langsung baca Fatihah ija dua buah ayat ke dua buah ayat menang gerukuk tunggu imum tanya rukuk langsung yang ketanggung le imum. Tapi menyatanya nak kesempatan untuk baca han tak baca gekun lang kitab tak kesir. Mana tak kesir salah. Tanya anggap salah teledor tanya. Nak kesempatan baca Fatihah anda baca, tak baca iftitah atau tak ada untuk tak mana ada baca tepu. Tak fikir-fikir mentang trip tiba-tiba tu bingung ke gerukuk nya hang tanggung. Urang salah ni tanggung ke hang salah. Yang lagi benar betul-betul masbuk ya. Jadi solusi lagi yang memang nak terjadi berarti yang ka terjadinya menyon te salim tunggu imum ron salim maju di sembahyang nasa hampir rakaat. Sembahyang duhur atau asarun leh rakaat kampur. Jadi ulang lagi yang kali pubut.
Di kuku boleh menang nya kuku. Baik baca juli iftitah nya kira-kira masbuk. Kira-kira masbuk nya baca langsung Fatihah tang boleh baca iftitah. Ente? Nya langsung dah mulai Fatihah. Walaupun Hanafi yang tanggung ti menang rukuk imam langsung rukuk je. Tapi nya kadang melalui dengan iftitah yang tanggung ni. Habis mana? Habis betul. Nah, lain. Apa? Kiban hukum atau kaedah boleh diketahui bila membaca terjemah Al-Quran. Maksud kaedah ni kiban? Kaedah dalam menerjemah Al-Quran. Pertama ile terjemahan Al-Quran mungkin maksud penanya karena benar nak berkaitan baik terjemah Al-Quran barang kau. Untuk terjemah Al-Quran punya sanad ji, punya tafsir. Hanjit asal tak terjemah nyonya maksud nyo baca terjemahan tente terjemahan yang beredarnya punya dasar terjemahan yang maksud. Terjemah Al-Quran ada dua, na terjemah tafsir bil maksud, na tafsir bil makul. Tafsir bil maksud yang dasar riwayat. Hati ulama dari tafsir ayat yang na sumber dari ulama sebelumnya sampai itu ke sahabat, sampai itu ke Rasul. Bukan tafsir bil maksud. Yang tafsir bil makul yang menurut akal. Yang tafsir bil makul mukhalafah dengan nas-nas syara, dengan kaedah-kaedah agama yang tertolak. Yang yang kebelah hadis Nabi memfassara Al-Quran bil ra'ih. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan dasar pikirannya sendiri, kalau ada bawa maka adahu minan nar, maka hendak mencari tempat duduknya dalam neraka. Kamu buat sit karena sit dalam neraka dia. Yang ada tafsir Quran suka-suka dia. Kena hanya pakai akal je pakai selama anda bertentangan dengan cara. Beda utamakan akal. Yang lagi tafsir ulum liberalisme, yang tafsir Al-Quran sesuai dengan akal terus masing. Sehingga na ucapan-ucapan ulum liberalnya Qurannya ibarat mall. Lamol kena punya kat boleh dah yang mana ke supermarket di Al-Qurannya dia tetap fil bangkalat dah yang mana je dia hanya nak pegangan ni untuk menafsirkan ayat punya ilmu tafsir bukan je tafsir sembarangan. Dan kita tafsir yang memandungnya ditulis di ulama berdasarkan ilmu yang diwarisi daripada para sahabat yang mereka hidup semasa dengan Rasulullah, mendengar dan melihat langsung Rasulullah dalam menafsirkan ayat. Jadi hadis tentang tafsir ayatnya kan je kibangala. Malah Rasulullah sendiri dalam kitab menjelaskannya titun diskusi kembali dengan Jibril tentang tek-tek ayat Quran yang agar baik salah. Kalau betul kali aja menang na diskusi masa riwayat dalam bulan Ramadan. Di yang mulang macam kamu Islam dia yang mulang bak gureh liwi balen aja bak gureh dah yang mulang gitu. Rasulullah Al-Quran dalam nubuh mana Al-Quran murajaah lang man Jibril kan menang-menang juga tafsir ayat. Jadi tafsir Al-Quran je secara mudah puji kelebihan Nabi yang mendoa ke Ibnu Abbas wa alim hutta takwil dan dia ada baca benar. Yang mungkin maksud dengan bertanya di kaedah tu nanti kaedah je itu ilmu tafsir ni nanti bagi tafsir dengan ra'i, tafsir dengan maksur, kiban kategori tafsir ra'i, batas jid tafsir bil ra'i, tu tafsir isyari yang biasa pakai di ulama-ulama tasawuf. Pembahasan tentang ilmu tafsir. Cuman ada ketentuan-ketentuan ji, batas tafsir isyari yang dibolehkan. Tetap tafsir. Yang yang lain tu tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutik kan tafsir yang diajarkan oleh orang barat. Ya, hati-hati dengan orang Islam. Tafsir hermeneutik kan awal muncul ketika orang-orang liberal di baratnya bertentangan dengan pihak gereja. Awalnya ditafsir Injilnya berangkat dari keraguan. Taragu ile pu yang pegah lang Injil
baru dah cari makna yang sesuai lagi keyakinan dia. Yang tafsir hermeneutika sudah dikembangkan ke Islam. Ada awal dibentuk tafsir hermeneutik di orang barat untuk meragukan Injil. Sudah ketika ada yang berhasil jauhkan masyarakat barat dari gereja, hingga dicoba untuk menafsirkan ayat Quran dengan metode-metode. Karena hati-hati dalam tikula kadang-kadang purno tafsir bermacam-macam yang kadang-kadang ada produk di orang barat karena tahu Islam. Jadi ada tafsir-tafsir yang kadang-kadang orang luar Islam. Jadi zaman kesimpulan nya zaman nanya teta minta ilmu pulam ilmu agama. Hana ragu tu karena yang tulis kitab yang purno ilmu orang ahli agama. Ulama yang purno, ulama yang sikah, ulama-ulama yang nak kepercayaan. Orangnya yang bahas masalah agama kadang-kadang kan orang agama. Orang barat lecik bahas masalah agama Islam. Yang kan habalung pegah, ipegah kero di awak barat. Kami menganggap Islam itu studies. Islam studies di pelajaran tentang Islam. Lagi kena pelajaran PMP wekula na pelajaran IPS, na pelajaran IPA, ini pelajaran Islam. Tapi kalau nama Islam dipelajari mentah. Jadi mi orang kafir yang purno Islam ke katanya, ya dalam Al-Quran itu walan tarda kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani hanya rida katanya kalau dia ikut agamanya. Tak berilmu agama Islam, baru Yahudi. Tak berilmu agama Islam, baru Nasrani. Jangan harap akan dipurno kelebihan-kelebihan tentang Islam. Pasti yang dinampakkanlah kelemahan-kelemahan. Kalau hati-hati. Selanjutnya ni, yang mentang pengajian yang pada orang berbahagianya, mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan di akhir sisa bulan Rajab kitanya berbanyak amal ibadat. Pertama bersedekah dalam bulan Rajab, kalian berpuasa dalam bulan Rajab, kalian memperbanyak istighfar yang paling penting. Karena bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan di mana Allah geru ubina rahmat dan geru ubina karunia-karunia Allah. Maka dalam bulan Rajabnya kitanya memperbanyak istighfar karena dengan berharap Allah akan ampuni dosa-dosa kitanya. Malah ulama-ulama zaman diinginkan meninggal dalam bulan Rajab. Termasuk ulama raya yang meninggal dalam bulan Rajab, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Nawawi, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan ulama-ulama lain meninggal dalam bulan Rajab. Karena setiap saat dalam bulan Rajab Allah nipu merdeka orang ribuan bahkan ratusan ribu. Maka harap meninggal dalam bulan Rajabnya termasuk katanya dalam orang yang dimerdekakan oleh Allah pada api neraka. Ini mentang dia baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim.